Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Quran surat At-Taubah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Dalam ayat ini, pelajaran pertama adalah nafkah apa yang dikeluarkan diberikan mestinya jadi ajrun, jadi pahala. Ketika nafkah didasari dengan iman sesuai dengan syariat. Tidak sedikit orang yang mengeluarkan harta tetapi tidak diterima sebagai amal soleh, tidak mendapat ajrun. Pertama, sebabnya adalah mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jadi apapun yang dikeluarkan jumlahnya banyak, tidak menjadi amalun sholih, tidak diterima karena dasarnya kufur. Jadi iman itu merupakan modal utama diterimanya infak, nafkah, pengeluaran harta. Yang kedua, banyak juga yang mengeluarkan harta dasarnya iman tapi tidak sesuai dengan aturan. Itu kan banyak juga dana yang dikeluarkan untuk amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Malah ada kalanya lebih besar dana yang dikeluarkan.
bisa jadi sampai miliaran untuk acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang pertama itu, tidak ada hal yang menghalangi mereka menerima atau diterimanya infak mereka, nafkah mereka, kecuali yang pertama adalah kufur. Dalam surat An-Nur disampaikan atau diungkapkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh mereka itu bagai fata morgana saja. Kelihatan dari jauh itu air. Bagi yang dahaga menyangka itu adalah air. Ternyata ketika datang ke tempat itu, air itu tidak ada. Begitulah nasibnya. Amal-amal yang tidak didasari dengan iman, apa yang dikeluarkan oleh mereka dan merasa bahwa itu adalah pengorbanan, bahwa itu adalah kebaikan, bahwa itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan ajrun. Ternyata tidak. Bagaikan fata morgana saja. Kasarobin wikia. Ya sabudong anuma. Yang dahaga menyangka itu air. Ketika didatangi ternyata tidak ada. Itu. Kemudian yang kedua, tidak sedikit pengorbanan tenaga, pikiran, harta. Dasarnya iman, tapi tidak muwafaqah. Ini pun sama, tidak menjadi pahala. Karena itu adalah iman ini yang menjadi dasar, kemudian adalah apik dalam melaksanakan. Itu muwafaqah. Kaitan dengan udhiyah, masih ada cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ini yang harus kita bimbing umat dalam pelaksanaan udhiyah, kurban. Wala ya'tuna sholata, dan mereka tidak melaksanakan salat illa wahum kusala, kecuali kalau salat pun mereka malas sekali karena memang tidak mau salat. Ini orang munafik, malas sekali salat. Kalaupun orang Islam ada yang malas, ya kena ku penyakit kemunafikan. Apakah jadi munafik? Tidak. Tapi kena ku penyakit kemunafikan. Malas salat itu. Dan sebenarnya mereka itu tidak ada rasa senang, benci untuk salat itu. Tetapi tidak berani menampakkan kebencian itu. Jadi kapaksa sholat nanti. Nah begitu. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali karena terpaksa saja. Salatnya terpaksa, infaknya pun terpaksa.
Begitu. Di dalam sebuah hadis Al-Bukhari diterangkan, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Neraka ditutupi dengan syahwat, segala yang menyenangkan sesuai dengan keinginan, sedangkan surga ditutupi dengan yang tidak menyenangkan. Begitu. Karena pandangan dohir. Kalau melihat pandangan dohir begitu. Surga ditutupi dengan yang tidak menyenangkan. Al-makari. Satu di antaranya al-makari itu adalah bangun subuh. Itu termasuk al-makari itu. Rasa aku sarariage lah. Apalagi kalau di sana ketika dingin untuk berwudu. Bangun subuh berwudu dalam keadaan dingin. Itu termasuk sesuatu yang nilainya luhur di sisi Allah. Nabi mengatakan ar-ribat. Ar-ribat itu. Kemudian melangkahkan kaki untuk salat berjamaah. Itu termasuk yang bukan enteng. Bisa jadi pekerjaannya enteng, tapi rasa inilah kadang-kadang berat, ya. Begitu juga melaksanakan zakatnya, melaksanakan infak. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi kelihatannya itu tidak menyenangkan. Tapi kalau neraka ditutupi dengan segala yang menyenangkan. Zina itu menyenangkan. Seperti dalam beberapa keterangan itu. Fahsya, munkar itu menyenangkan itu. Sesuai dengan hawa nafsu. Begitu. Nah, seolah-olah seperti itu. Kemudian agama menempatkan kita agar pandangan dasarnya adalah din, agama. Apakah perkara-perkara yang baik itu tidak menyenangkan kalau dilihat oleh hawa nafsu. Tapi kalau dilihat oleh iman, di situ ada kenikmatan. Nah, tinggal bagaimana kita menempatkan rasa ini. Nikmatnya salat, nah ini kan masih perlu kita adaptasi kan. Saya lihat di TV orang Eskimo hari hirup di itu pada di salju kan. Sapopoe da urang mah sangu sini hirup. Saya pernah ngaji di Pangalengan, di Tuna tuh, udah tiris di nyetepan. Tapi saya lihat masih ada bapak-bapak anu istirahat terus digawe make kaos sangsang. Disanggupeun kene. Padahal daerah tiris. Bekasi Jakarta teh panas, tapi gening di Jareket biasa tenan. Nah ini di sini ya. Bisa tidak kita adaptasinya di situ? Makanya saya sering dengan anak-anak, ya, jika sesuatu yang bermanfaat, jika sesuatu itu yang baik, cobalah usahakan beradaptasi dengan itu. Salat itu menyenangkan, itu coba. Bisa tidak? Nah di situ.
Seperti Rasul menyuruh Bilal untuk adzan dengan kata-kata senangkan hatiku dengan adzan, dengan salat, kata Rasul. Arihna bisalat, senangkan aku dengan salat. Maksudnya adzan. Nah gitu. Ini genah teh kadengena aku urang. Adzan kadengena genah teh. Tukanya hoanya geus lohor deui. Cuma perkataan itu di situ ada unsur nikmat atau tidak di situ. Nah, itulah ya. Masing-masing bisa merasakan sendiri. Ya. Nah, itu satu ya. Kedua nih contoh. Masjidil Haram itu kan Ka'bah, kemudian Masjidil Haram kan. Itu masih dikuasai oleh orang kafir. Biasa mereka itu pahade-hade syair. Yang paling hebat syairnya itu paling pintar, gitu. Lalu turunlah Quran mengungguli semua syair itu. Namanya mukjizat itu, mengalahkan hujah lawan. Turun Quran melebihi, mengungguli syair-syair itu. Yang sahabat yang masuk Islam merasakan sendiri begitu hebatnya ini. Pohon yang rindang berbuah manis dan gitu umpamanya. Lalu para sahabat ngobrol. Mungkin mereka belum mendengar bacaan Quran. Kalau sudah mendengar bacaan Quran, mereka pasti tertarik. Gitu. Siapa yang berani membacakan Quran di hadapan mereka? Tenu ngacung. Dan akibat tenggeus kebayangkeun di tenggelan atuh. Nah, yang ngacung Ibnu Mas'ud. Tadinya dia hamba sahaya, awaknya kecil, pendek lagi. Cek sararea ulah. Yang dimaksud orang yang ada kaitan saudara dengan mereka. Jadi mau nepi ka neungeulan ari jeung dulur mah piraku gitu. Tapi teu aya nu ngacung. Ibnu Mas'ud saja berangkat langsung. Dere bacakeun suaranya bagus kan Ibnu Mas'ud itu. Semuanya itu heran, kaget, kok begitu indah, hebat. Setelah sadar yang membacakannya Ibnu Mas'ud, tukang ngangon hamba saya diteulah. Ya, ulang Ibnu Mas'ud. Kata para sahabat, ceuk kuring ge, ulah. Bagaimana kata Ibnu Mas'ud? Kalau disuruh lagi, saya berangkat. Seksaraya ulah. Tidak ada pekerjaan yang paling ringan kecuali membacakan Quran di hadapan orang kafir. Kalau kita kan berat. Ternyata bukan jumlah kerjaannya, tetapi tergantung hati ini. Nah gitu, teu berat. Cek hati. Cocok mah. Pirage kawarung na budak titah meuli samaram nih hese. Naon beratna ceuk indungna teh pirage meuli cengeng 1000 perak. Ceuk budak teh teu berat mah ku emak we atuh. Kumaha ceuk indungna teh jawab aing mah era boga keneh hutang. Nya atuh. Lain berat pagaweanna itu bukan, tapi perasaannya yang tidak sesuai. Tuluy datang baturna nyampur main bola sajam. Capek mana main bola jeung meuli cengeng. Ya disitulah. Nah, salat kita ini, nah gitu. Apakah kita sudah bisa beradaptasi bahwa ini sesuatu yang menyenangkan? Nah, karena itu hendaklah ketika salat
kita serahkan segala urusan. Sudah pasrah dirinya ke Allah. Karena tidak ada hidup tanpa masalah. Kadang-kadang masalahnya berat, ya udah serahkan aja pada Allah. Maka ketika salat itu di situ. Beban-beban ya manusiawi sudah serahkan kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma gfirli. Ini kan bisa menjadi beban. Mohon ampunan. Karena dosa itu bagaikan ekor. Nutur kemana-mana ge. Hari buntut mah. Nah gitu. Kita mohon ampunan. Dan kita mohon kasih sayang. Warhamni. Dan kita mohon keberkahan dalam rezeki. Bukan jumlah. Tapi cukup. Iya. Bukan jumlah. Tapi ketika perlu ada gitu. Ya. Ketika perlu ada. Terserah jumlah itu Allah yang ngatur. Kembali lah bauge hari berkah mah. Iya, keur masa eutik tambah berkah. Iya, salah riweuh we. Bari ngan saeutik ngan pasea we. Tapi kacek tatanggana tuh mani resepnya ibi mah haneuteun. Rek ini dinas hogan. Balik gawe pasea deui wae. Nepi ka kabita pandatanganna mah haneuteun. Kumaha carana cenah ibi ngara ieu hayang pasea sabejana mentas pasea teh jol adian cenah gitu. Cenah tuh nyanguna we huras samuna kimolotot can salaki mah. Cobaan we hayang pasea songkeun sangu heuras cek salakina alhamdulillah. Ngalamannya sang heuras ngeunah oge. Teu pasea. Dia cara teu ngambek bajuna cenah tong istrika sok ngambek cenah kerek digawe teh. Jadi istrika bajuna tengah aja we hayang pasea. Dipake bari ngeunteung lain cenahnya alhamdulillah. Make baju kusut yang we kasep. Teu pasea. Enggak cenah teu daekeun ngambek. Kumaha ceuk si ibi ada salaki dirinya mah kahayang. Itulah. Jadi salat itu. Kenapa Nabi mengungkap itu? Kita belum sampai ke sana. Tapi berusaha. Supaya tidak menjadi beban. Kemudian melaksanakan infak. Itu adalah kenikmatan. Itu ada saya lihat tuh ada pamflet segala macam. Infak itu nikmat. Nikmat itu lebih besar daripada yang dikeluarkan. Nilainya itu. Nah, karena itu Rasul kalau tidak infak sehari saja tengenah itu ada sesuatu yang hilang gitu. Infak dengan harta, infak dengan tenaga, infak dengan ilmu terserah. Tapi kenapa hari ini saya tidak dapat kebaikan? Nah itu pertanyaannya. Rasulullah itu selalu saja merasa ada yang hilang jika belum melakukan kebaikan. Bisa dengan ilmu, dengan tenaga, dengan terserah itulah. Nah, salat ini tidak menjadi beban karena dasarnya iman dan satu pekerjaan yang memang sesuai dengan iman itu. Iya. Yang kembalilah manusiawi. Nah, tinggal kita banding-banding lah antara hawa nafsu dengan iman gitu. Contohnya imam maca surat nu panjang sok kumaha karasana. Gitu lah. Pan sakapeung mah teh teh ngaromong natena dasar imam teu boga pikiran. Tapi bisa tidak beradaptasi gitu. Nikmati aja lah udah. Nah, gitu.
Tapi engke perlu diluruskan mah. Dari imaman matong panjang atuh. Karena ada yang mungkin sudah tua, ada yang berkeperluan. Anu hareng. Tan riweuh nu nyeri beuteung man. Iya. Gitu. Kemudian juga dalam melaksanakan infak sekarang kita akan menghadapi Idul Adha. Yang ada rezekinya silakan. Alhamdulillah saya dapat rezeki bisa kurban itu. Alhamdulillah mah tah aya duitna keur kurban. Sabaraha Bapak 4 juta tah. Hari si mamah teh meni atos sabab si mamah mah nyaho ngan 38 saham teh. Lumayan teh 200. Ya. Ini jadi tidak sulit. Kalau ada silakan. Tapi yang tidak ada ikutlah. Dapatkan ganjaran dari kurban itu. Membantu, mengurus. Makanya tidak akan sulit karena niatnya saya ingin dapat pahala. Lain nu kapikir teh kudu mawa tulang, bukan itu. Ya. Kemudian juga saya kerahkan ibu-ibu itu masak silakan, ibu koma ibu-ibu itu. Saya buka kebaikan untuk ibu-ibu silakan. Dan yang menerima pun bagian dari ibadah ini, ibadah kurban. Jadi yang kurbannya, mengurusnya dan yang menerima sama. Yang disitulah keikhlasan itu, nikmatilah. Ya sok saka pengriwu kan bangsa pengurus panitia teh sok berebeja duh lieur cenah Ustad. Ya cing batur mah lieur oge bisa dahar. Ya saya gitu. Ya Ustad mah naon deui atuh. Wajar hiji sapi ku 7 har. Masing-masing anu kurban minta kaki sapi. Minta cokor. Hiji sapi ku 7-an. Kabeh minta cokor. Kumaha? Kepaksa mencokor panitia. Ya, itulah. Saya sering sampaikan. Kenapa? Supaya jangan sampai merusak ajrun. Ikhlaskan saja. Serahkan pada Allah. Lah. Ini ibadah saya. Itu terus kalpa. Kemudian Allah mengatur yang kurbannya boleh maka silakan bagikan begitu berdasarkan kondisi yang ada. Tahun pertama Rasul melarang ada daging di rumah lebih dari 3 hari. Jangan. Kenapa? Yang kurban sedikit, yang akan dibagi banyak di gunung-gunung kan tarurun. Tahun berikutnya berlimpah. Ada domba teh beunana mah juga hayam di urang makan. Sabringan di barokah. Nu kurban teh aduh berlimpah. Sahabat bertanya, berlaku tidak aturan seperti tahun kemarin? Cik Nabi pek we bawa karya penjit kesorangan, panggul kesorangan pek bae bawa gitu. Kenapa? Karena banyak. Artinya kita lihat kondisi yang ada. Nah begitu. Jadi yang kurbannya silahkan. Kalau mau minta boleh. Tetapi nanti diatur oleh panitia. Itu seperti tadi. Nu kurban teh hiji sapi ku 7-an kabeh minta cokor kumaha. Ya. Nanti silakan. Minta cokor atau kebagian teh daging, teh kebagian cokor atukeun bae. Kenapa? Jangan merusak ajrun dari Allah. Kemudian pelajaran pentingnya adalah ketika kita
dianugerahi cinta dan benci. Apabila benar menempatkannya, maka itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Tetapi ketika salah menempatkan akan menjadi beban. Mestinya manusia itu cinta kepada kebenaran itu. Al-haq itu. Mestinya. Karena al-haq itu menuntun ke surga. Tapi kadang-kadang malah benci kepada kebenaran. Itu kan ada beberapa peristiwa. Ada Imam Khotib yang ditusuk. Ayah Muadin ditusuk karena tengenah ngadeke adan deh. Nah itu makai dekat masjid itu. Ya. Kemudian pejabat ngomong, pengeras suaranya jangan keras-keras. Apalagi disamakan dengan gonggongan anjing. Kenapa? Pertanyaannya, iman tidak sih? Mendengar itu mestinya menjadi kenikmatan. Sok ayeuna bapak-bapak ngadenge suara adan jeung ngadenge lagu kucing garong ngeunah mana. Itu kan silakanlah terserah itu. Nah, begitu. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka kepada hak itu tidak senang. Karena diterimanya oleh hawa nafsu. Karena itulah sekali lagi terimalah dengan iman, nikmatilah. Dalam segala sesuatu di situ ada kenikmatan terserah kita sendiri. Di rumah tangga kapan? Jeung pamajikan, jeung salaki. Begitu dalam Quran. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang kamu lihat, padahal di balik itu adalah kenikmatan. Ada pahala. Nah, begitu. Jadi di rumah tangga teruslah tong lebating melihat rumput tetangga. Nah, hari ketinggalina rumput tetangga kan bagus. Nah, begitu saja. Ya, saya tuh kadang-kadang senyum saja. Ya, saya bilang kan mama itu masih cantik kelihatannya. Kan bedana teh bareto mah nu nyeungseung teh pinareup beuteung langsing ayeuna tibalik. Pinareup langsing nu nyeungseung teh beuteung. Beda saeutik lah. Nah, gitu. Sekarang kita berusaha beradaptasi. Sholat itu di situ ada kenikmatan, infak itu ada kenikmatan, berbuat baik itu ada kenikmatan. Nah, itulah di situ dalam hadis Bukhari dinyatakan ada halawatul iman, manis. Gini ya. Saya di Pangalengan waktu itu. Kebetulan Pak Bupati menunggu. Saya bilang tengah ganggu yang kermuseup. Pak Bupati rek balik membalik gue. Saya meni gitu. Ya, saya dijemput datang. Lalu disuguhi kopi segelas letik gitu. Agot terus sekaligus. Sing tengenah pahit gitu. Tuh make gula lain gitu Ustaz. Ieu sakieu teh 40.000. Lain urusan harga saya bilang. Enggak usah cara anu salah gitu. Ini jadi beritahu agot rasakeun kade. Nanti situ muncul kualitas itu. Nikmat gitu cenah tadi sekaligus atuh. Ini salah. Salah wayana gantian. Ya, Ustaz baca bisa ada. Gantiannya bukan ngarepkeun bupati. Jadi gitu, nikmati itu. Oh gitu.
Bayangkan segelas litik 40.000, jadi minum tergot, tadi gulaan, nikmati di situ. Oh iya, Tuhan, kualitas itu bisa. Nah begitulah. Kalau sebagai bandingan saja, gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak salah menempatkan rasa. Ternyata di dalam kebenaran itu ada kenikmatan. Di situ ada kesenangan. Di situ ada giroh namanya. Ya. Sedangkan dalam kebatilan di situ ada beban. Dalam kebatilan ada ketidaksenangan. Nah, gitu. Tinggal dibalik sajalah. Itulah ya. Terakhir, perang saja. Siapa yang senang? Ya, ada. Pasti menganggap perang itu buruk. Dan pasti orang semua tidak senang. Tetapi kenapa pada para sahabat bersama Rasulullah semangat berangkat? Kenapa di situ? Apakah pulang membawa ghanimah, menang, atau ke surga? Itu bedanya. Ada orang kafir mah apakah menang, bawa ghanimah, atau mati korban? Nah, gitu kan. Kalau mukmin bukan begitu. Apakah menang, pulang dengan bawa ghanimah, atau ke surga? Itu bedanya. Enggak ada ruginya makanya. Makanya orang kafir bertanya, apa sih resepnya gitu? Waranian. Ada yang mengatakan surga menunggu saya. Ada yang sudah tua daftar rek ngilu perang Uhud ke sekolah cek Nabi ulah sekolot. Gini jawabnya, anak saya sudah terus memanggil saya di surga. Anaknya itu syahid di perang Badar. Anaknya mau perang Uhud, bapaknya daftar, anak saya sudah manggil-manggil saya di surga. Itu cek Nabi entong kekeh we heuga tuh disemien cenah wayahna. Itu dah ketingali aki-akina mah musuh beuki wani atuh. Disebir wayahna. Ya, diterima itu. Ya, jadi tidak ada alasan usia kalau mau berbuat baik. Apa yang bisa lakukanlah. Tuh. Tapi mun nanyaan kudu asli kade. Ulah disemir-semir temenan. Kalau melamar harus asli, jangan ada kebohongan. Itu. Umur bejakeun. Ke Swiss wunggu harus asli, enggak boleh ada kebohongan. Iya. Ngaku bujangan sidik ke ari mandi bodas geuning bukna nah gitu. Iya. Mudah-mudahan lah. Sebentar lagi kita akan menghadapi saum Dzulhijjah 1 hari. Ya, walaupun ada fatwa, ada tulisan 9 hari. Dhaif itu. Yang sahih 1 hari, tanggal 9. 2. Waktu kita saja di sini, karena masih juga ada yang ngomong harus bersamaan dengan yang wukuf di Arafah. Padahal lebih dulu disyariatkan saum, namanya saum Arafah. Wukuf mah belakangan. Dilakukan tahun ke-10 wukuf mah di Arafah teh. Saum mah sudah dari sebelumnya. Jadi lebih dulu disyariatkan saum, disebut saum Arafah, lain wukuf. Kudu sarua, mau bisa 4 jam bedanya. Kita harusnya buka di situ masih jam 2 sedang ibadah, nggak mungkin. Jadi saum Arafah lebih dulu disyariatkan daripada wukuf. Masa yang lebih dulu harus sama dengan yang belakangan? Dibalik kan tuh. Tamanyaannya si ibu meni juga anak napisan itu. Katos. Ya sok diajar mikir saya ting. Lain eta mah si ibu meni juga anak napisan.
dibalik salah kudu mah eta budak jika si ibu pisan ogo nate gitu. Satu hari ya saum Arafah tanggal 9 kalau bisa tidak memotong kuku, memotong rambut tapi tidak haram, tidak sampai makruh pun, ini hanya pelengkap saja. Andaikan ada yang motong kuku, motong rambut tidak menjadi penghalang kurban, jalan saja. Saya motong kuku, motong rambut karena saya tidak akan kurban, teu boga duit. Hari tanggal 7 menang duitna rek kurban mah. Kurban saja tuh kehalangan beda geus potong kuku. Dan juga ada nih katanya Ustadz gede, kalau dulu tidak diakekahi, akekah dulu, tidak ada kaitan itu. Ada kurban lah. Itu kan para sahabat juga tadi nama tadi akekah ada cana masuk Islam, kemudian masuk Islam kurban ya kurban ya. Nggak ada kaitan. Ya, karena yang akekah itu dulu mestinya kan orang tuanya lain budakna. Enak kudu akekah, sementara akekah dilaksanakan hari ke-7 dari kelahiran. Geus kolot kieu kudu akekah heula, jauh pisan. Iya, udah silakan lah ya. Yang ada rezekinya silakan melaksanakan udhiyah. Yang belum ada rezekinya mudah-mudahan Allah membuka peluang sehingga kita bisa, atau yang tidak bisa adalah membantu mengurus itu termasuk ibadah. Dan menerimanya pun termasuk ibadah. Ya sampai di sini saja dulu, insyaallah ya.